adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah serta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah adik-adik, bulan ini kita sudah memasuki bulan kitab suci nasional. Semoga adik-adik di rumah semakin rajin ya membaca kitab sucinya. Jadi nggak cuma setiap hari Minggu saat dia aja. Kalau bisa setiap bangun tidur atau sebelum tidur, adik-adik sempatkan waktu untuk baca kitab suci. Ya minimal 1 atau 2 ayat deh. Nah adik-adik, balik lagi dengan kakak-kakak pendamping Bina Iman yang hari ini akan mengajak adik-adik semua untuk berkegiatan bersama. Dari mulai baca kitab suci, mendengarkan materi, berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan membuat aktivitas. Gimana adik-adik? Udah penasaran belum? Yuk sekarang kita ikut Bina Iman ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman. Sebelum kita mengawali kegiatan acara Bina Iman ini, mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Semoga selalu diberkati, dibimbing oleh Tuhan Yesus. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam. Sehingga di pagi ini kami boleh bangun tidur, boleh mengikuti acara Bina Iman di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap percaya karena Tuhan Yesus selalu membimbing, mengarahkan perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa atas di pagi ini. Siapkanlah pikiran, budi hati kami untuk mengikuti acara Bina Iman, dari bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membuat aktivitas. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami yang tetap setia, berkati para pendamping Bina Iman yang selalu tetap setia juga menemani kami, membimbing, memberi semua yang mereka berikan kepada kami. Berkati selalu, berilah kesehatan selalu kepada para pendamping Bina Iman agar kami tetap boleh mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini dari Injil Matius 14 ayat 22-33. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pulangnya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sekal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus,
Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kita udah selesai membaca Injil tentang Yesus yang berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya yang terombang-ambing di ombak. Ngomong-ngomong soal ombak, adik-adik pernah ke pantai nggak sih? Pasti pernah ya, dan pastinya sebelum corona. Kira-kira saat ada ombak yang besar, adik-adik butuh pegangan nggak sih? Butuh lah ya, biar nggak jatuh. Nah, pegangan itu sama kayak di hidup kita nih. Pada saat kita lagi bingung, kita lagi ragu, kita lagi sedih, kira-kira kita ngandelin siapa sih? Kita berpegang teguh sama siapa sih? Benar, pasti sama Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, di materi kali ini kita akan membahas tentang sikap hidup baru. Sikap hidup baru itu apa sih Kak? Jadi, sikap hidup baru adalah kita memperbaiki hal-hal yang harus kita perbaiki dari kehidupan lama kita. Contohnya, ketika kalian punya masalah, dulu orang yang pertama kalian ceritain adalah teman kalian. Nah sekarang, yuk kita ubah bareng-bareng kebiasaan kita untuk menjadikan Yesus yang pertama dan mendengarkan pengalaman-pengalaman kita, masalah-masalah kita. Karena ada tertulis di Mazmur 118 ayat 8, yaitu lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena kita nggak bisa sepenuhnya percaya kepada manusia. Contohnya, kita cerita ke teman kita kalau kita bangga sama diri kita sendiri. Tapi bisa aja teman kita ini nyeritain ke teman lainnya seolah-olah kita menyombongkan diri. Jadi cerita itu mengalir tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, kenapa sih kita harus cerita sama Yesus? Karena Tuhan Yesus bukan cuma mau mendengarkan, tapi juga pasti nanti ngasih solusi. Solusinya ya bukan dalam bentuk perkataan kayak, "Kiwi, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini." Tapi Tuhan Yesus ngasih solusi, misalnya 1-2 hari ke depan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kayak misalnya, adik-adik beberapa hari ini selalu dimarahin sama mama papa. Gak tahu tuh kenapa penyebabnya. Tapi tiba-tiba adik-adik mau ngelakuin pekerjaan rumah kayak nyuci piring, atau nyapu, ngepel di hari ini, lalu adik-adik hari ini gak dimarahin. Jadi, solusinya biar gak dimarahin orang tua adalah kita membantu orang tua. Nah adik-adik, buat deket sama Tuhan Yesus itu gak susah kok. Cukup dengan adik-adik berdoa, bersyukur, dan berserah sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus bantu kita. Seperti ayat yang tadi kita baca, di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya, kalau kita mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, semua kekhawatiran, semua masalah, semua ketakutan yang kita alami, pasti bakal terselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama belajar untuk memulai hidup baru yang kunci utamanya adalah memprioritaskan Tuhan Yesus. Nah sekarang waktunya kita untuk lanjut ke aktivitas. Adik-adik, jumpa lagi ya dengan Bu Anas. Kali ini kita akan membuat kreasi kapal. Gimana cara dan alat yang dibutuhkan? Yuk kita mulai. Bahan dan alat-alat yang kita butuhkan: kertas warna-warni, lem, spidol, dan gunting. Potong kertas warna-warni itu menjadi beberapa pola. Ada pola kapal, pola layar, pola bendera,
pola air laut dan juga pola awan. Kita siapkan juga bulat-bulat, pola bulat-bulat untuk hiasan. Jangan lupa ya, kita siapkan 1 lembar kertas putih untuk menempel pola-pola yang sudah kita potong-potong tadi. Pertama kita akan menempel gambar perahu, terus pola gambar ombak laut. Setelah itu kita lanjutkan menempel bendera. Setelah bendera tertempel rapi, kita tempelkan layar perahunya ya. Layar perahunya kiri kanan. Terus kita tempelkan, jangan lupa, pola awan. Untuk mempercantik gambar perahu, kita tempelkan buletan di sini. Nah, setelah rapi, jangan lupa di layar ini kalian tuliskan, "Ini aku, jangan takut." Dan di layar sebelahnya lagi atau di awannya bisa kamu tuliskan niat-niat kamu di bulan Kitab Suci Nasional ini. Mungkin kamu ingin lebih rajin berdoa atau ingin berbuat banyak menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, gitu ya adik-adik. Selamat berkreasi. Jangan lupa kirimkan hasil kreasi kalian ke grup Via Gregorius. Selamat berkreasi. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Bagaimana anak-anak setelah mengikuti kegiatan Bina Iman secara online? Senang tidak? Semoga anak-anak tidak bosan ya, karena selama ini kita tidak boleh ke gereja kan. Yuk, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman ini di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya karena Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik untuk kami, memberi kesehatan, bimbingan daripada-Mu, rahmat-Mu yang selalu Tuhan Yesus berikan kepada keluarga kami, teman-teman kami, para pendamping Bina Iman kami. Sertailah kami ya Tuhan, agar kami dapat meneladan kebaikan-Mu untuk sesama kami, untuk orang tua kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengakhiri acara Bina Iman ini. Semoga apa yang telah disampaikan para pendamping Bina Iman boleh kami simpan dalam hati dan berbuat baik kepada sesama kami, mendengarkan firman dan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan teman-teman muda yang terkasih dalam
Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, karya, dan tugas-tugas kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian, keluarga-keluarga kita, niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, gimana Bina Iman hari ini? Seru kan? Tadi kita udah bersama-sama bernyanyi, berdoa, baca kitab suci, mendengarkan materi, dan membuat aktivitas. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, aktivitasnya setelah dibuat dengan kreatif, difoto, lalu dikirim ke grup WhatsApp Bina Iman Anak Paroki Santo Gregorius Agung. Nantinya, hasil karya adik-adik akan diposting di Instagram Bina Iman Anak. Adik-adik jangan lupa ya dibuat sekreatif mungkin. Oh iya, kalian juga mau ngingetin nih untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara cuci tangan dan jaga jarak. Selain itu, kalau adik-adik terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sampai di sini dulu ya Bina Iman kita. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah!